بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي جعل القرآن شفاعا ونورا وموعظة. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي نزل عليه القرآن فكان أول من تخلق بآياته فكان أول من تخلق بأخلاقه ونطق بآياته ورتل القرآن ترتيلا. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الميامين. بيوت العدا بيوت الندى
wa 'alal ladzina ittaba'u wattaba'hum ila yaumiddin. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Quran Bapak Samion Abdullah. Yang terhormat pembina dan donatur Pondok Pesantren Raudatul Quran Bapak Haji Agung Wicaksono beserta staf Afko Group. Yang terhormat Ketua Yayasan Ibnu Katsir Jombang Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Yang terhormat para asatidzah dan pengurus Pondok Pesantren Raudatul Quran. Yang terhormat para wali santri dan segenap tamu undangan beserta santri Pondok Pesantren Raudatul Quran. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba bikum fi haflil khitam li tahfidil Qur'anil Karim bi Ma'had Raudatul Quran Jombang. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang serta selamat berbahagia di acara wisuda santri tahfidul Quran angkatan pertama Pondok Pesantren Raudatul Quran tahun 2020-2021. Saya Muhammad Faruk Al-Makhi selaku MC acara wisuda santri tahfidul Quran angkatan pertama Pondok Pesantren Raudatul Quran tahun 2020-2021 akan membaca susunan acara. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat penampilan uji tahfidul Quran wisudawan santri Raudatul Quran yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Mahin Zufar. Acara kelima prosesi wisuda santri yang telah menyelesaikan 30 juz yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Mahin Zufar. Acara yang keenam prosesi wisuda santri yang telah menyelesaikan program pendidikan selama 3 tahun yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Mahin Zufar. Acara yang ketujuh penyerahan penghargaan kepada seluruh pengajar dan staf Pondok Pesantren Raudatul Quran yang akan diberikan oleh Bapak Haji Agung Wicaksono. Yang kedelapan tausiah dengan tema wasiat-wasiat perpisahan dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Armedi Rahaja. Acara yang kesembilan penutupan, kemudian dilanjut dengan ramah tamah dan company travel yang akan disampaikan oleh Bapak Samion Abdullah. Mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh akhina Ilyas Abdurrahman. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas penampilannya untuk akhina Ilyas Abdurrahman. Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Wisuda Santri Tahfidzul Quran Angkatan Pertama Pondok Pesantren Raudhatul Quran tahun 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hanif As-Siddiqi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Ponpes Pondok Raudhatul Quran Bapak Al-Ustadz Samyun Abdullah, yang kami hormati Bapak Agung Wicaksono beserta staf AFKO Group, yang kami hormati Ketua Yayasan Ibnu Katsir Al-Ustadz Ahmad Fauzi, yang kami hormati para alim ulama dan asatidz, yang kami hormati wali santri wisudawan Angkatan Pertama, dan yang kami banggakan
anak-anak kami, wisudawan tahfidz Raudhatul Quran. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya di tengah masa-masa sulit pandemi Covid kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan wisuda perdana Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatul Quran. Kemudian salawat serta salam, marilah kita senantiasa haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami haturkan terima kasih kami kepada pimpinan Ponpes kami, Bapak Samion Abdullah, yang telah dengan sabar menahkodai, membimbing kami sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengadakan wisuda tahfidzul Quran untuk yang pertama kali. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kami kepada Bapak Agung Wijaksono berserta staf yang selama ini telah mendanai kami demi kelancaran program tahfidzul Quran yang ada di pondok pesantren ini. Kemudian rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada para asatidz dan para staf yang telah dengan sabar membimbing anak-anak kami sehingga hari ini bisa melaksanakan wisuda. Kemudian kami haturkan juga rasa terima kasih kami kepada para wali santri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara yang insyaallah barakah ini. Kemudian rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairul jaza. Kemudian kami sampaikan bahwa pada wisuda tahfidzul Quran yang pertama kali ini kami mewisuda 37 santri. 20 santri diantaranya telah selesai hafal 30 juz. Maka dengan itu perkenankanlah kami secara pribadi maupun atas nama asatidz Ponpes Raudhatul Quran mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang telah menyelesaikan hafalannya untuk terus menjaga hafalannya hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada wali santri, keluarga wisudawan, saya berturut syukur dan berbahagia sekali dan kami ucapkan selamat atas keberhasilan anak-anak kami. Kemudian sebelum saya akhiri, kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan apabila pada kesempatan wisuda kali ini terdapat banyak kekurangan. Maka itu murni ya semua kekurangan kami dari panitia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas sambutannya kepada Al-Ustadz Hanif As-Siddiqi. Memasuki sambutan yang kedua adalah sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Samion Abdullah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma ba'du. Para hadirin, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita diberikan kenikmatan untuk bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini untuk menyaksikan sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan, menyaksikan ananda-ananda yang kita cintai menyelesaikan tahfiz 30 juz dan juga di wisuda telah menyelesaikan pendidikannya untuk tingkat SMP atau sanawiyah di lembaga ini. Yang kedua, saya selaku yang diberikan amanah untuk memimpin mahat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Fauzi, Ustadz Ahmad Fauzi selaku Ketua Yayasan, kemudian juga kepada para asatidz, para muhafiz yang telah selama 3 tahun dalam suka dan duka, dalam semua keterbatasan yang kita alami, pagi, siang, dan malam, dengan penuh keikhlasan. Sport, apakah itu security, apakah itu ibu dapur, apakah sarpras, yang juga dengan ketelitian dan ketelatenan melayani kami semua untuk bangun pagi-pagi jam 2 pagi sudah masak, jam 3 pagi sudah masak untuk kita semua. Apalagi kalau kita puasa Senin Kamis, beliau sudah masak dari jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu. Kita masih tidur jam 1, beliau sudah kerabak kerupuk di dapur masak untuk kita semua setiap Senin dan Kamis. Itu perjuangan beliau yang dilakukan untuk mensupport kita selama 3 tahun. Mudah-mudahan juga bernilai pahala dan bernilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga pada kesempatan ini saya kebetulan baru 1 tahun diberikan amanah untuk koordinir semua kegiatan yang ada di Ponpes, mendapatkan historike, cerita-cerita dari ustadz-ustadz yang sudah lama, yang sudah dari awal ikut. Kami ingin mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Umi dan Abi yang hadir hari ini, karena tidak setiap saat pendidikan itu kami berikan dengan lemah lembut. Pendidikan itu kita berikan dalam bentuk sayang, menyayangi, tetapi juga ada kalanya kami memberikan iqab. Kami memberikan hukuman agar kalau ada santri yang melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan, itu menjadi peringatan buat yang bersangkutan dan juga menjadi peringatan bagi yang lain untuk kembali fokus kepada tujuan awal mereka dikirim kemari oleh Umi dan Abi untuk belajar Al-Quran. Santri yang sudah 30 juz bisa menjaga hafalannya, bisa istiqomah untuk menjalankan, dan yang lain yang masih belum 17 menambah semangat untuk bisa segera menyelesaikan untuk masa depan kalian, untuk kebanggaan Umi dan Abi kalian, juga keluarga di rumah. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Samyon Abdullah. Memasuki sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari pimpinan Yayasan Ibnu Katsir Jombang yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Kepada beliau
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Samiono Abdullah selaku Mudir Mahad Ar-Raudhatul Quran. Yang saya hormati Al-Ustadz Ahmad Qodi LCMA, Wakil Mudir Raudhatul Quran. Dan tak lupa kepada asatidz yang lainnya, musrifin yang lain, musrif, dan juga staf-staf pondok pesantren. Dan tak lupa kepada wali santri yang berbahagia dan juga anak-anakku sekalian yang sudah menyelesaikan tugas pendidikannya di pondok Raudhatul Quran. Bapak Ibu wali santri dan anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmat, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelonggaran, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa hadir di acara wisuda tahfidz yang pertama ini. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, saya terus terang aja mewakili pengurus Yayasan Ibnu Katsir merasa ketika lihat spanduk ini merasa ibah, merasa sangat bangga. Ternyata cita-cita teman-teman sekalian dan terutama para donatur, Bapak Agung Wicaksono dan juga pengurus atau manajemen Afku Group yang begitu luar biasa mensupport pondok pesantren ini dari mulai awal sampai sekarang ini. Bapak Ibu wali murid, wali santri yang semoga dirahmati Allah, awal mula pondok pesantren ini berdiri, saya ingin sedikit cerita awal mulanya. Jadi saya dan dulu ada Ustadz Ferdiansah, Ustadz Ferdiansah, saya dipanggil oleh Pak Agung di depan Ibu Haja Suwarno, ibunya Pak Agung, pingin sekali Pak Agung Wicaksono itu punya pondok. Bilang sama Pak Agung itu, Gung, awakmu lek bangun pabrik, aku gak bangga, aku gak begitu seneng, maksudnya gak begitu bisa dibanggakan. Tapi kamu kalau bangun pondok, saya seneng. Akhirnya Pak Agung ya, berusaha kepingin mewujudkan cita-cita ibundahnya, Ibu Haja Suwarno, mengajak Ustadz Ferdi dan saya untuk membangun pondok. Alhamdulillah tahun 2017, nggih Ustadz ya, 2017
ketika Ustadz Ahmad Qodi pulang dari Medina, ya, pulang bukan pulang selamanya tapi pulang liburan, beliaunya sama Ustadz Ferdi mencari tempat dan ketemu tempat ini menjadi pondok pesantren. Kami di yayasan belum tahu alasannya kenapa Ustadz Ferdiansyah dan Ustadz Ahmad Qodi memilih tempat yang bahasanya itu nang tengah-tengah hutan. Saya nggak tahu alasannya apa Ustadz nanti. Ya. Tapi Ustadz Ferdiansyah menyampaikan ketika rapat di yayasan, beliau ketika memilih tempat ini adalah tempat yang efektif dan insya Allah untuk dibuat pondok pesantren, itu pengembangan pondok pesantren itu sangat memungkinkan. Ya. Bukan berarti jauh dari permukiman, jauh dari keramaian, itu identik dengan golongan-golongan teroris, golongan-golongan yang sempalan, ya, Islam sempalan. Bukan itu. Tapi kami berusaha, ya, waktu itu Ustadz Ferdiansyah dan Ustadz Ahmad Qodi menempatkan di sini, pingin anak-anak santri pondok itu benar-benar fokus, ya, menyelesaikan tugas belajarnya di pondok pesantren ini tanpa tergoda, tanpa terganggu dengan hiruk pikuk di luar sana. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sampai di pondok sini sinyal HP kan nggak ada, nggih. Ya, sulit, baik simpati atau apapun lah providernya, semuanya nggak ada, semuanya sulit untuk dihubungi. Ini berusaha kami, ya, dari pondok pesantren itu, ya, untuk supaya anak-anak itu fokus belajar. Dan juga Bapak Ibu sekalian, wali santri, dengan medan yang sudah 3 tahun, mungkin panjenengan wali santri kelas 3, kelas 10 ya, kelas 10, kelas 9, maaf kelas 9, 3 tahun lewat sini kok nggak ada perubahan. Jadi jalannya bergelombang, mobil yang kecil itu pasti nyangkrot, ya, apalagi sedan, terus tidak mungkin masuk sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kami di pondok pesantren, kami pengelola pondok pesantren itu kepingin untuk membangun jalan dari mulai desa Sumberrejo sampai di pondok ini supaya Bapak Ibu nyaman dan kunjungan menjenguk anak-anak Bapak Ibu itu biar tidak ada keluh kesahnya ketika di jalan. Tapi qadarullah, ya, sampai sekarang masih seperti 3 tahun yang lalu. Ya, dengan kondisi apalagi kalau hujan, ya Pak Sam, kalau hujan Masya Allah jeblok, gak karu-karuan. Tapi semuanya keluh kesah itu, semuanya permasalahan-permasalahan teknis yang ada di pondok pesantren ini, alhamdulillah dengan kegigihan para pemimpin pondok pesantren, ada Ustadz Samiono, Ustadz Ahmad Qodi, Ustadz Hanif, ya, kemudian Ustadz asatid yang lainnya yang begitu gigihnya mendidik anak-anak sekalian sehingga sampai target juz 30, ya, juz 30 sudah selesai semuanya, luar biasa. Meskipun ada beberapa santri yang masih tahap proses selesai 30 juz, ya, ini insya Allah nanti mohon saya titip kepada wali santri, ya, Bapak Ibu sekalian, Umi dan Abinya, mohon yang belum selesai 30 juz tolong dipantau, tolong terus diawasi hafalannya biar menambah hafalannya. Dan juga bagi anak-anak yang sudah hafal juz 30 juz, ya, juz 30 wale, ya, 30 juz, ya, 30 juz itu tolong benar-benar Bapak Ibu sekalian diawasi dan sering-sering di murojaah sehingga
hafalan yang sudah didapat di pondok pesantren ini bisa benar-benar mungkin, ya, bisa benar-benar hafal terus, ya, tidak sampai hilang. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang kedua saya mohon maaf, kami dari Yayasan Ibnu Katsir Jombang, apabila selama pendidikan anak-anak, ya, Bapak Ibu sekalian di pondok pesantren ini ada kekurangan, ada kekhilafan, ya, mungkin ada dari para asatid pengasuh terlalu keras pendidikannya, terlalu mungkin kereng, ya, ikope kan temenan, ya, ini anggap saja ini sebuah pendidikan, ya, pendidikan. Sudah disampaikan oleh Bapak Samyono selaku pimpinan pondok pesantren, itu bukan kebencian pengurus atau kebencian para asatid mendidik anak-anak, tapi itu adalah pendidikan. Itu adalah pendidikan. Saya kemarin beberapa, mungkin saja Bapak Ibu sekalian ada telepon, anaknya kena iqab, anaknya mungkin kena pelanggaran, ya anggap saja itu menjadi sebuah, ya, obat buat anak-anak sekalian, ya. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan terima kasih banyak kepada donatur Bapak Haji Agung Wicaksono dan keluarga, dan juga pengurus manajemen AFKU Group yang sudah mensupport kami dan pengurus pondok pesantren Raudhatul Quran dari mulai nol sampai terjadinya wisuda perdana ini. Insya Allah mudah-mudahan amal Pak Agung dan juga pengurus AFKU Group menjadi amal jariah, menjadi pemberat mizan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berpesan pada anak-anakku sekalian yang sudah lulus, tolong selipkan doa-doa, selipkan dalam doa anak-anak, baik dalam sholat, ya, baik dalam waktu-waktu mustajabah, doa-doa kalian, tolong jangan lupakan kebaikan para donatur, kebaikan para asatid, kebaikan pengurus pondok pesantren yang lainnya. Ucapkan dalam doa-doanya. Kemudian pada wali santri, saya titip pesan. Kami butuh waktu yang panjang untuk memperbaiki pondok pesantren ini. Maka kami titip pada Bapak Ibu sekalian, support kami dengan doa, support kami dengan memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada tetangga, teman, ya, saudara-saudara yang baik terhadap pondok Raudhatul Quran. Insya Allah dengan support itu saja, doa dan informasi yang baik tentang pondok pesantren ini, itu adalah cukup buat kami untuk membesarkan pondok pesantren Raudhatul Quran ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kami, dan selamat pada anak-anak sekalian. Tolong jaga hafalannya, ya. Dan yang kebiasaan-kebiasaan di pondok yang jelek-jelek, ya, tidur sampai di atas saya kaget dulu, kok isok turunan dua di atas atap, terus suka keluyuran malam. Tolong kalau nanti sampai di rumah dihilangkan, ya, nggak usah diajarkan ke adik-adiknya. Jadi cukup di sini saja. Rubah sikap Anda, rubah sikap kalian, ya. Bawa pulang kebaikan pondok pesantren ini ke adik-adik kalian, ke tetangga-tetangga kalian. Insya Allah itu sudah cukup menjadi terima kasih, ucapan terima kasih kalian kepada kami pengurus pondok pesantren. Akhirul kalam,
Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Fauzi atas sambutannya. Sambutan yang terakhir adalah sambutan dari perwakilan wali santri angkatan pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Azim Al-Ghoyami. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, rahmat dan hidayahnya, dan setelah bersolawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama kami sampaikan kepada yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran, Bapak Ustadz Samino Abdullah hafizallahu ta'ala. Kami sampaikan kepada yang kami hormati Bapak Haji Agung Wicaksono selaku pembina yayasan dan pondok pesantren sekaligus selaku donatur, yang mana sampai hari ini semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan penjagaan kepada beliau. Demikian juga kami sampaikan kepada yang kami hormati pimpinan atau ketua yayasan Ibnu Katsir Jombang, Ustadz Ahmad Fauzi, dan kami sampaikan jazakumullah khairan dan salam hormat kepada seluruh jajaran para asatidzah yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Quran yang kami cintai dan kami sayangi, yang kami juga banggakan. Dan tidak lupa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid angkatan pertama santri-santri tahfidz Al-Quran yang kami sayangi, yang kami juga cintai karena Allah. Tidak lupa kepada anak-anak kami yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami banggakan. Kami mengajak untuk kita pertama mengingat nikmat Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang terpampang di belakang atau di hadapan kita semua ini. Satu hadisnya Nabi SAW yang beliau bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari sini kami tidak lupa menghaturkan jazakumullah khairan kepada pihak-pihak yang kita tidak boleh lupakan kebaikan-kebaikan mereka, baik pimpinan pondok pesantren dari awal berdirinya pondok pesantren ini hingga hari ini, baik pihak-pihak yang ada di jajaran yayasan atas juhud usaha mereka bagaimana mengatur jalannya pondok pesantren ini, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah secara khusus Bapak Haji Agung Wicaksono dan keluarga yang dengan support pendanaan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada pondok pesantren ini secara umum dan memberikan taufik yang luar biasa kepada para ustadz, para pengajar yang kemudian taufiknya meluas kepada anak-anak didik, kepada anak-anak kita, yang ini semuanya adalah perkara yang tidak bisa kita lupakan. Kebaikan-kebaikan semua pihak yang pernah menjadi sarana datangnya taufik bagi anak-anak kami atau anak-anak kita ini. Maka kami sampaikan jazakumullah khairan kepada panjenengan semuanya
semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang terbaik, pahala yang berlipat, menjadi amal jariah yang diterima di sisinya subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini kami sampaikan, saya mewakili wali murid dan bapak-bapak wali murid, ibu-ibu wali murid yang ada. Kami harus sampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada bapak-bapak dan semua pihak yang turut andil sebesar dan sekecil apapun yang tidak bisa diremehkan, sehingga anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang kami sudah dengarkan dari sambutan-sambutan panjenengan semua, bahwa anak-anak kami cukup bisa dibanggakan. Maka lebih-lebih kami begitu sangat bisa membanggakan anak-anak kami ini. Oleh karenanya dari bab sabdanya Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak dikategorikan orang bersyukur kepada Allah jika tidak bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. Maka dari sisi bab inilah kami sampaikan rasa syukur dan rasa terima kasih kami sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang ada di pondok pesantren Raudhatul Quran yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Selanjutnya, tidak lupa pula kami atas nama mewakili wali murid dari anak-anak kami yang ada di sini juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya di dalam upaya membina, di dalam upaya mendidik anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang seperti ini, ada usaha yang tentunya luar biasa, yang tentunya luar biasa. Tidak sekedar memakan tenaga tetapi juga pikiran, tidak sekedar tenaga dan pikiran tapi juga ada pengorbanan dalam perjuangan-perjuangan tersebut. Maka kami memohon keikhlasan dari panjenengan semuanya. Sebelum kita nanti berpisah badan, sebelum nanti kita akan tidak bertemu, mungkin dalam waktu yang kita tidak ketahui setelah ini, tetapi kami tetap memohon, ini bukan perpisahan yang seterusnya, tetapi kami mohon setelah ini akan ada pertemuan-pertemuan kembali. Tetapi apapun yang kita tidak ketahui takdirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami memohon dimaafkan, kami mohon dimaklumkan tentang apapun yang anak-anak kami pernah berbuat yang barangkali cukup melelahkan pikiran, cukup menyita waktu, juga cukup harus menguras energi, dan tentunya juga membutuhkan pengorbanan-pengorbanan perjuangan. Yang kami harapkan adalah semakin besar, semakin berat perjuangan dan pengorbanan panjenengan semuanya, pihak-pihak yang terkait yang tadi kami sebutkan. Kami berharap kepada Allah juga semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada panjenengan semuanya, karena sesungguhnya Allah menjanjikan innamal jaza min jinsil amal, sesungguhnya pahala itu oleh Allah Azza wa Jalla akan diberikan sejenis dan sekadar dengan amalannya. Oleh karenanya pihak-pihak dari yang ada yang terkait di pondok pesantren Raudhatul Quran yang kami cintai ini, seberapapun dan macam apapun keterlibatannya panjenengan semuanya, kami tetap mendoakan kepada Allah, semoga Allah menerima sebagai amal soleh, sebagai perjuangan juhud yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak akan memberatkan timbangan amal-amal soleh panjenengan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, kami memiliki harapan yang kami akan sampaikan. Yang pertama tentunya harapan kami adalah harapan kami untuk pondok pesantren Raudhatul Quran ini. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa selama 3 tahun perkembangan pondok ini masih saja seperti ini. Tetapi kalau saya katakan, kalau saya yang menilai, wallahi sungguh perkembangan yang luar biasa yang ada di pondok pesantren Raudhatul Quran ini. Kalau tadi mungkin yang disinggung adalah akses jalan masuk ke pondok sini, memang kami merasakan sama juga wali-wali yang lainnya bahwa selama ini jalan masih belum bisa diperbaiki. Tetapi bagi kami itu tidak bisa untuk kita jadikan alasan sehingga kita melupakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan
ketika anak-anak kami titipkan di sini. Kami memaklumi sebagaimana perjuangan panjenengan semuanya di dalam mendidik anak-anak kami di sini adalah perjuangan yang sangat membutuhkan ekstra pikiran, ekstra perjuangan. Maka jalan masuk untuk ke pondok sini yang hanya seperti itu menurut kami tidak sebanding. Maka kami tetap ikhlaskan, kami tetap permaklumkan bahwa sebagai orang tua yang seandainya anak-anak kami ini di rumah, belum tentu Allah memberikan taufik kepada kami bisa mendidik sebagaimana anak-anak kami sekarang yang kami dapati. Seandainya anak-anak kami ada di rumah, belum tentu Allah SWT memberikan taufik kepada kami sehingga bisa menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang seperti sekarang panjenengan juga bisa banggakan ini. Oleh karenanya saya katakan perkembangan yang luar biasa di Pondok Pesantren Raudhatul Quran yang kita sayangi ini. Kami berharap waktu-waktu mendatang Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keberkahan, mudah untuk menunaikan usaha-usaha dan perjuangan-perjuangan untuk memperbaiki dan untuk mengembalikan izahnya Islam dan kaum muslimin melalui perjuangan kita membuat lembaga-lembaga pondok pesantren Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, yang berfirman, yang memiliki kalam yang dihafalkan oleh anak-anak didik kita di tempat ini. Maka kami berharap dengan taufik Allah Azza wa Jalla semoga akan diberi kemudahan untuk memberikan yang terbaik, perkembangan secara fisik dan juga perkembangan secara material dan juga moral, termasuk adalah bagaimana memberikan yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita, anak-anak generasi kita yang akan datang, yang menjadi adik-adik tingkat dan adik-adik kelas dari angkatan pertama dari Pondok Pesantren Raudhatul Quran ini. Kemudian yang kedua, kami memiliki harapan kepada sesama wali murid, mewakili pribadi saya dan mewakili panjenengan semuanya. Harapan kami kepada bapak-bapak dan wali murid atas apa yang telah kita saksikan dan kita telah terima berupa kebaikan yang Allah berikan dan taufik yang Allah berikan. Maka sebagai wujud terima kasih kita kepada pondok pesantren ini, kita jangan mudah-mudah melupakan pondok pesantren ini. Harapan kami panjenengan masih bisa untuk menyambung hubungan ke pondok pesantren ini. Kita ketahui bahwa sebagaimana anak-anak kita ini sudah kerasan sampai 3 tahun di sini, menghabiskan waktunya di sini, saya yakin mereka ada keterpautan hati. Mereka ada bagaimana secara hati mereka memiliki hubungan. Oleh karenanya syukurilah dengan bagaimana kita tetap mengantarkan ada hubungan yang baik anak-anak kita dengan pondok pesantren ini, dengan semua pihak-pihak yang terkait, apakah para ustadznya, apakah pimpinan yayasannya dan jajaran pengurus yayasannya, termasuk kepada para donatur yang ada atau secara khusus keluarga besarnya Bapak Haji Agung Wicaksono. Semoga Allah SWT dengan tetap tersambungnya, terjalinnya ukhuwah dan persaudaraan ini akan menjadi keberkahan yang lebih bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir, harapan kami kepada anak-anak kami, maka kami mewakili orang tua kalian, kami mewakili daripada orang tua kalian, kami menyampaikan bahwa kami memiliki harapan. Tidak banyak yang kami harapkan, tidak punya tuntutan kepada kalian. Kami tidak mengharapkan balas budi kalian, karena sesungguhnya kami mewakili para orang tua, mendidik kalian. Kami bekerja, kami mencari nafkah, bukan karena kami mengharapkan balas budi dari kalian. Itu adalah keliru, tetapi adalah karena Allah Azza wa Jalla yang mewajibkan kami, Allah yang meminta pertanggungjawaban kami orang tua kalian. Oleh karenanya perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla juga akan memuji kalian jika kalian membalas budinya dengan berbakti, jika kalian membalas budinya dengan berbaik-baik kepada orang tua kalian. Maka ketahuilah bahwa Al-Quran yang kalian baca tidak cukup untuk dibaca. Al-Quran yang kalian baca harus dipahami, kemudian harus diamalkan. Dengan itu insyaallah ta'ala Allah akan memberikan kepada kalian yang paling baik yang tidak akan pernah disangka oleh para orang tua. Rasulullah bersabda tentang masalah ini, man qara'al Qur'ana fa akmalahu, siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia menyempurnakannya, wa amila bihi, kemudian dia mengamalkannya, albasa walidahu tajan yaumal qiyamati, nanti kalian yang akan mengenakan di atas kepala orang tua kalian
tajan berupa mahkota yang ada di surga. Banggakanlah hal ini. Kami memesankan kepada kalian, jadilah anak-anak kebanggaan yang bisa memberikan kebaikan orang tua nanti di surga. Ketahuilah orang tua kalian tidak membutuhkan balas budi di dunia. Kalaulah kalian tidak bisa membantu di dunia, maka tidak mengapa. Sungguh yang paling berat adalah nanti ujian di akhirat. Yang ditunggu adalah doa-doa kalian. Yang ditunggu adalah kebaikan kalian di akhirat. Maka ikhlaskanlah, baca Al-Quran, amalkan dan pahami Al-Quran, kemudian doalah kepada Allah semoga amalan-amalan kalian diterima oleh Allah. Dengan begitu harapannya adalah orang tua kalian benar-benar mendapatkan apa yang cukup membanggakan bagi kalian. Yang terakhir, perhatikanlah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Jika telah mati anak manusia, maka terputuslah amalnya. Dia tidak bisa lagi berbuat yang dengannya dia akan bisa meraup pahala. Padahal yang dibutuhkan perbekalan menuju akhirat sangat banyak. Yang dibutuhkan begitu banyak. Yang kita butuhkan sebagai bekal kembali ke akhirat begitu banyak. Namun apa daya, kematian telah datang. Tidak bisa lagi berupaya yang dengannya dia mendapatkan pahala. Tetapi Nabi mengatakan ada 3 perkara. Yang 3 perkara itu ada, insya Allah Allah akan berikan pahala sebagai pahala-pahala yang tetap mengalir. Nabi menyatakan shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, amal-amal jariyah. Anak-anakku yang kami sayangi, tidak semua kami orang tua kalian bisa sedekah jariyah. Tidak semua orang tua kalian bisa bersedekah jariyah. Allah SWT membagi rezekinya dengan seadil-adilnya. Bisa jadi kami orang tua kalian tidak bisa menyisihkan untuk sedekah jariyah untuk kami, untuk yaitu orang tua kalian dan saudara-saudara kalian untuk hidup pun. Kalau sudah cukup alhamdulillah. Sehingga bisa jadi dari sisi ini barangkali orang tua kalian tidak bisa cukup menanti. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini pun tidak semua orang tua kalian adalah guru. Tidak semua orang tua kalian adalah ustaz. Tidak semua orang tua kalian adalah bisa mengajarkan ilmu. Bisa jadi juga dari sini belum mereka itu bisa mengharap. Tetapi ketahuilah yang terakhir, anak-anakku yang kami sayangi, au waladin solihin yad'ulah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh. Siapa itu anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Doa kalian yang kami tunggu. Kalian para pembaca Al-Quran, kalian adalah orang-orang yang oleh Allah sudah ditinggikan derajat kalian dengan Al-Quran. Maka yang kami harapkan doa-doa kalian mustajab, didengar oleh Allah, dan oleh Allah sudah akan disampaikan kepada kami ketika kami ini telah tiada. Inilah sambutan kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan dari saya pribadi, apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan, kami mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Dan akhirnya aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.